Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas puji syukur kita diberikan sehat terus, sehat dan dilindungi. Cara ini dilindungi oleh Allah dari COVID ya. Akan saja ya. Allah melindungi kita. Nah ini wabah sebenarnya tidak jadi masalah ya. Bagi orang mukmin wabah ini tidak jadi masalah. Andai kata orang mukmin kena wabah ini dan meninggal, ya hukumnya dalam syariat baginda itu matinya mati syahid ya. Orang yang wafat dalam tahun istilah Arabnya dalam musibah wabah yang merata ini ya dia dihukum mati syahid akhirat, artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi zahir tetap dikerjakan sebagaimana orang meninggal biasa ya. Jadi syahidnya disebut syahid akhirat. Seperti orang ibu yang melahirkan disebut syahid akhirat kalau dia meninggal ya. Yang dosanya diampuni oleh Allah. Itulah kemurahan Allah. Karena itu tidak perlu takut, tenang-tenang saja. Hanya kita tidak boleh ya. Udah orang kena itu kita malah memanja-manja dengan dia, tidak boleh. Itu membinasakan diri sendiri, dilarang. Karena itu pedoman baginda udah kita dengar dari awal dulu ya. Kalau di suatu kampung terjangkit ya wabah istilahnya, yang tinggal di sana tidak boleh keluar, juga yang di luar tidak boleh masuk ke kampung itu. Itu memang pedoman dari baginda sejak dulu ya. Karena ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau serah terima ya kota Damaskus apa namanya dari tangan Romawi ya, Bizantium Timur, kerajaan Romawi Timur. Tapi di tengah jalan belum sampai beliau dengar wabah, malah panglima beliau di sana wafat juga kena musibah itu. Lalu beliau tanya, ada enggak yang dengar riwayat dari baginda tentang masalah ini? Seorang sahabat bilang ada. Itulah ceritanya, kalau ada musibah tidak boleh masuk kita yang di luar. Udah kita pulang. Karena itu hadis dari baginda. Lalu sahabat lain bilangnya, Afirah minat takdir. Apakah anda artinya lari dari takdir Allah, tidak jadi masuk balik ke Madinah? Iya, kata beliau, lari dari takdir Allah dengan takdir Allah menuju ke takdir Allah. Tidak ada yang lepas, kata beliau. Tapi pedomannya ada ya. Semuanya yang terjadi itu ketentuan dari Allah. Itu kan rukun iman kita yang ke-6 ya. Apapun yang terjadi itu semua ya, apakah itu baik, apakah itu menyenangkan atau menyakitkan, itu sudah ketentuan dari Allah ya. Hanya kekasih-kasih Allah itu merasakan senang ya dengan musibah yang mereka terima, karena mereka dibukakan Allah hikmahnya. Itulah pelajaran dari silsilah kita. Syekh Muhammad Babas Samasi mengajarkan kepada Imam Bahauddin ya. Itu beliau mohon pada Allah tak diberi kekuatan untuk menghadapi musibah dalam menjalankan tarekat ini. Itu Imam Bahauddin bilang begitu. Tapi secara kasyaf Imam Muhammad Babas Samasi, bukan begitu anakku. Allah kalau memilih kasihnya tidak akan memberi musibah. Yang ada itu ibtila, hanya ujian. Jadi bukan
penyakit, bukan ini, tapi itu merupakan ujian dari Allah. Anak itu jangan menantang bahaya, jangan minta dikuatkan menghadapi musibah, jangan niat begitu. Hanya ya, berilah saya taufik ya, untuk selalu mengerjakan yang kau sukai dan kau ridhai, apapun adanya. Karena Allah, kata beliau, tiap menguji hambanya yang dia kasih, Allah bukakan hikmahnya. Kalau hamba itu bertahan, bersabar sampai mereka mencapai makam ridha. Makanya orang yang mencapai makam ridha itulah yang paling banyak musibahnya. Sebab apa? Dia merasa musibah yang ditimpakan Allah itu merupakan nikmat kepadanya. Hanya ridha dia. Apapun yang datang dari Allah dia ridha. Apa artinya ridha? Syukur. Dan sunnatullah la in syakartum la azidannakum. Makanya paling berat para rasul ujiannya. Paling beratnya adalah baginda ya. Nah, kita dengar semua ya, riwayatnya. Ya, di luarnya itu sama dengan kita merasa sakit, tapi hatinya yang ridha itu yang di luar kemampuan kita ya. Di luar kemampuan kita ya. Makanya makam ridha itu paling banyak musibahnya. Tambah naik pangkat orang di sisi Allah, tambah berat. Makanya dalam hadis apa? Baginda bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah mencintai seorang hamba, dia beri ujian. Wa idza sabara ijtabah. Kalau dia besar, diangkat lagi naiknya, ijtabah, dipilih juga pangkatnya mujtabah. Wa idza radiyah, ini naiknya, apabila dia ridha dengan ujian itu, istafa. Sama dipilih tapi levelnya lain. Baginda kan Mustafa, tapi juga disebut mujtabah, juga kena baginda. Semuanya udah dijalani ya. Dari sabara, nah kita ini masih pangkat sabara ya. Mudah-mudahan di ujung, nah itu tetap saja ujian sampai menjelang ajal kita. Kadang-kadang diberi penyakit macam-macam sampai kita menghadap Allah. Nah, di sana ketentuannya ya. Yang sabar, yang ridha itu tidak ada yang tahu kecuali yang punya diri dengan Allah. Kalau yang kita bisa lihat, yang tidak sabar, udah jerit sana jerit sini, kan biasa kita lihat sakit bisa mekek sana mekek sini. Ada enggak? Iya, itu tidak sabar namanya. Ngeluh sana ngeluh sini. Kalau dia hanya merintih itu tidak dihitung ya. Biasa orang sakit merintih itu tidak masalah ya. Nah ini beda, merintih karena sakit dan yang tidak sabar karena penyakit, beda itu ya. Nah, itu orang karena kesakitan kadang-kadang tidak bisa menahan suaranya keluar, itu tidak masalah itu ya. Tidak masalah, jangan dicela dia kalau dia merintih karena sakit ya. Itu tidak masalah. Jadi ini untuk kita tahu artinya tingkat-tingkat ya, orang yang diuji oleh Allah, ujian-ujiannya itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjalankan zikir ini, kita diberi Allah hikmahnya ya. Dibukakan Allah apa hikmahnya dengan ujian, cobaan ya, yang menimpa yang perlu disadari ya. Bukan hanya kita, seluruh dunia, hampir katakan seluruh dunia gelisah. Cuman orang mukmin tidak perlu gelisah ya. Dengan adanya yang kita di TV dah 100% hampir berita itu nyetel di TV ya, baik di mana, di sana, sini dan sebagainya ya.
kita tidak perlu gelisah, itu ketentuan dari Allah. Ya tetap saja ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya. Dengan zikrillah, dengan zikrullah kita jalankan, insya Allah tidak membuat kita gelisah, karena kita sadar apa yang sudah ditetapkan Allah itu pasti terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, ya. Tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, yang sudah ditetapkan Allah pada azal, itu pasti nimpa, ya. Yang lainnya yang tidak ada ketetapannya tidak akan nimpa. Kalau sudah ketentuan Allah kita kena, ya pasrahlah kepada Allah dan yakinlah ganjaran Allah lebih besar dari apa yang ditimpakannya kepada kita, karena Dia Maha Pengasih, ya, Maha Penyayang, dan rahmatnya lebih luas daripada ghadabnya. Itu kan kita selalu mohon, ya, oh, rahmatmu lebih luas dari murkamu. Dan rahmat juga lebih diharapkan dari amal kita. Amal kita tidak ada artinya, ya. Tapi rahmat itulah yang membuat kita dekat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita ya dibimbing Allah sampai akhir hayat kita mendekat, tambah dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.